Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita masih membahas bab ketiga trigonometri. Pada pertemuan yang lalu kita membahas aturan sinus. Yang sekarang kita membahas tentang aturan kosinus. Ya. Perlu kita ketahui juga aturan kosinus bisa kita lihat rumusannya sebagai berikut. Untuk rumusan yang ini adalah yang sebelah kiri adalah mencari sisi, ya, mencari sisi. Kapan kita bisa mencari sisi? Apabila yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut, ya. Sebetulnya ketika sisinya B dan C, maka sudutnya adalah sudut A. Begitu juga kalau misalkan sisinya AC yang diketahui, maka sudut yang harus diketahui adalah sudut B. Kalau misalkan sisi A dan B yang kita ketahui, maka kita harus tahu untuk mencari sisi C-nya adalah menentukan cos C-nya, ya. Nanti untuk ini adalah, untuk yang sebelah kiri adalah untuk menentukan sisi, ya. Kalau yang sebelah kanan itu kita menentukan sudut A, sudut B, sudut C, ya. Kapan kita bisa mengetahui ini? Apabila yang kita ketahui adalah ketiga-tiga sisinya. Kita dapat menggunakan rumus ini. Apabila ketiga-tiga sisinya kita ketahui, maka kita bisa menentukan sudut masing-masingnya, ya. Nah, bisa kita simpulkan di sini. Kita dapat menggunakan rumus aturan kosinus ini. Yang pertama, kalau kita menggunakan rumus ini, kita dapat menggunakannya apabila diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang mengapit dua sisi tersebut, ya. Ini rumusnya. Kemudian kalau memakai rumus ini, ya, kita dapat gunakan apabila diketahui ketiga-tiga sisinya. Baik, kita coba yang untuk yang pertama dulu, ya. Soal yang pertama. Contoh yang pertama, sebuah segitiga ABC mempunyai panjang sisi A sama dengan 8, sisi B sama dengan 8, sudut C sama dengan 60. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi C. Kalau kita gambarkan, ya, kira-kira seperti ini. Misalkan ini sudut A, sudut B, sudut C. Berarti sisi A-nya adalah yang ini. A-nya sama dengan 8. Kemudian sisi B berarti yang ini, karena dia di depan sudut B, itu juga 8. Sudut C itu yang ini, sebesar 60 derajat. Kita bisa lihat bahwa sisi A dan sisi B ini dia mesti mengapit sudut C, ya. Maka kita bisa berlakukan rumusan yang keberapa di sini? Yang ketiga, ya, yang C. Karena yang akan kita cari di sini, soalnya di sini tentukan panjang C. Berarti yang C. Kita lihat rumusnya, C kuadrat, ya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C, ya. C-nya cos 60 derajat. A-nya 8, berarti 8 kuadrat. B-nya juga 8, berarti 8 kuadrat juga. Berarti ini 2 dikali A-nya 8, B-nya juga 8. Kemudian dikali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah, ya, setengah. Ini kalau kita selesaikan, ini coba kita lihat di sini. Ini 2 dikali setengah, ini bisa dihapus, ya. Tinggal 8 kali 8, ya. Berarti ini 64 ditambah 64, yang ini dikurang 64, maka hasilnya adalah 64, ya. Ini bisa dicoret, sisanya 64. 64 itu adalah C kuadrat, berarti C-nya berapa? Akar dari 64. Karena ini panjang, berarti akar dari 64 adalah 8. Maka
sisi C juga 8. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan menggunakan kolom komentar di bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.